Terima kasih Pak Hasan. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk saya dari tadi ya beberapa dari Mas Agus Kompas terkait dengan di penggerbekan satu lokasi di Yogyakarta terkait dengan aktivitas love scam. Mas Agus dan rekan-rekan media, kami juga mendapat laporan dari Kepala Kantor OJK Jogja pada saat kejadian berlangsung. Setelahnya langsung kami mendapatkan update. Tapi terkait dengan love scam ini dapat kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kami hadir dalam diskusi IOSCO Komite 8 terkait dengan pelindungan konsumen International Organization of Securities Commission di Komite 8, di mana di situ yang salah satu topik utama bahasan adalah terkait dengan love scam ini, atau istilah lain yang digunakan adalah selain love scam adalah relationship scam atau romance scam. Yang ini menjadi satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat jumlahnya dan dilakukan secara global begitu ya oleh sindikat-sindikat tersebut, dan terbukti juga di Indonesia yang baru saja kejadian adalah di Yogyakarta ditemukan satu sindikat yang beroperasi secara internasional begitu. Di mana di sini kita bisa menyampaikan bahwa para scammer-scammer ini menargetkan korban di berbagai negara melalui internet dan aplikasi, sehingga kalau kita melihat kejahatan seperti ini adalah risiko lintas batas yang sangat tinggi ya. Kemudian para korban ini kemudian dimanipulasi secara emosinya, merasa memiliki hubungan atau memiliki relationship gitu ya, dan mungkin kemudian dipersuasi dan sebagainya, sehingga para korban ini secara sukarela mentransfer sejumlah uangnya karena merasa memiliki hubungan yang khusus spesial dengan lawan jenis atau siapapun begitu ya, sehingga mereka dapat mengalami kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar ya. Dan juga yang terutama selain dampak uang tersebut adalah dampak psikologis karena terkena manipulasi secara emosional, dan ini juga yang salah satu yang sulit disembuhkan ya karena melibatkan emosi ya secara mendalam seperti itu. Di dalam diskusi IOSCO tersebut menyoroti hal ini ya, dan dilakukannya kampanye secara global di mana love scam ini menjadi salah satu tema utama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan OJK juga menjadi bagian dari kampanye seperti ini. Selain itu, kami bisa sampaikan, Mas Agus dan kawan-kawan semua, di Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, juga terus menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk terus waspada atas berbagai modus penipuan yang terus juga berevolusi dan berinovasi begitu ya, termasuk di dalamnya adalah modus love scam. Sebagai bagian dari kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal yang terus digencarkan oleh OJK bersama dengan seluruh stakeholder lainnya. Dalam pelaksanaannya, Satgas Pasti memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau masyarakat secara luas ya, dengan memberikan pesan-pesan anti scam yang disebarkan melalui sosial media, kemudian media massa, sarana transportasi massal ya, podcast serta berbagai media lainnya ditampilkan secara langsung di kanal layanan perbankan seperti di ATM ya, kemudian aplikasi mobile banking dan sebagainya. Satgas Pasti juga melibatkan beberapa key opinion leader ya untuk melakukan kampanye berantas scam. Terkait datanya, kalau ada yang bertanya datanya yang diterima Indonesia Anti Scam Center terkait dengan love scam ini, di tahun 2025, data sampai dengan akhir tahun lalu, Indonesia Anti Scam Center telah menerima 3.494 laporan kerugian masyarakat yang terkena scam melalui modus love scam ini, dengan total kerugian yang cukup besar yaitu sebesar 49,198 miliar rupiah itu ya. Untuk itu kami terus mengajak seluruh masyarakat untuk terus berhati-hati, terus meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai hal manipulatif ya, terutama terkait love scam ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Mas Agus terkait love scam. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Ferry Kontan terkait pengaduan terkait KPR.
Nah, kalau kita lihat Mas Ferry, berdasarkan data layanan pengaduan konsumen yang diterima oleh OJK sejak tanggal 1 tahun lalu sampai dengan akhir tahun 2025, kami telah menerima 3.467 pengaduan terkait kredit pembiayaan kepemilikan rumah. Nah, kalau kita lihat di tahun 2025 ini kita menerima 831 pengaduan dengan status pengaduan yang sudah ditanggapi oleh pelaku usaha jasa keuangan, 797 pengaduan atau sekitar 95,91% sudah ditanggapi, sedangkan 34 pengaduan yaitu 4,09% masih dalam proses penanganan oleh PUJK. Apa saja permasalahan yang sering diadukan? Beberapa di antaranya misalnya terkait pengembalian sertifikat atas rumah yang dijadikan agunan untuk kredit pembiayaan yang sudah lunas, ya itu sebagian besar aduan yang terkait itu. Kemudian penolakan pengajuan KPR, misalnya seperti itu. Kemudian ada permintaan restrukturisasi, misalnya konsumen mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan sebagainya, mereka meminta persetujuan restrukturisasi. Kemudian perilaku petugas penagihan ketika mungkin telat membayar dan sebagainya, dan kemudian keberatan atas pembebanan biaya atau bunga yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan dan seterusnya. Kalau terkait aduan-aduan seperti ini, kita akan melihat apakah itu murni sengketa antara konsumen dengan PUJK-nya atau kita melihat apakah ada potensi pelanggaran. Nah, ini kalau ada potensi pelanggaran, tentu tim kita akan menelaah lebih lanjut dan kita masuk untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain, dan juga kita melihat lebih jauh akar permasalahannya. Dapat kami sampaikan juga, Mas Ferry, OJK mendukung program pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat yang mungkin beberapa tahun lalu sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Dian, dan kita semua, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas ya terutama dalam khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah melalui program 3 juta hunian. Dalam hal ini, OJK juga sudah membuat kanal khusus pengaduan pada kontak 157 untuk menampung pengaduan jika ada kendala dalam proses pengajuan KPR untuk MBR dimaksud, termasuk laporan mengenai adanya surat keterangan lunas dari kredit pembiayaan di LJK yang datanya belum dikinikan, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi kita juga secara proaktif terkait KPR ini secara umum maupun khusus yang terkait untuk mendukung program pemerintah tersebut. Yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Monik, bagaimana update dari laporan scam selama Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada peningkatan? Kita sampaikan berdasarkan data Mbak Monik, kalau kita lihat tidak ada peningkatan laporan penipuan selama periode Nataru ini, khususnya rentang waktu di minggu terakhir ya, 24 sampai dengan 31 Desember 2025. Secara keseluruhan justru lebih rendah daripada apa yang disampaikan oleh masyarakat di rentang waktu yang sama di tahun 2024 lalu. Ini kalau dilihat angkanya, kalau sampai dengan 30 sebagai perbandingan hingga yang tahun 2025 itu ada hingga 30 November itu laporan tercatat 373.129 laporan. Kalau lihat angkanya sampai dengan November itu memang meningkat menjadi 411.000 laporan per 23 Desember 2025, yang berarti ada tambahan sekitar 37.900 laporan dalam periode 1 sampai 2 dengan 23 Desember 2025 dengan rata-rata 1.600 laporan per hari. Sementara itu kalau dilihat ya per akhirnya itu terdapat penambahan ya di 31 Desember 2025-nya tercatat 418.462 laporan, dan dengan demikian pada periode 24 sampai dengan 31 Desember terdapat penambahan sekitar 7.407 laporan atau rata-rata sekitar 900 laporan per hari. Jadi bandingin yang 2024 dengan 2025 yang saya sebutkan barusan, sehingga justru yang di tahun 2025 itu angkanya lebih kecil gitu ya. Kemudian modusnya apa yang tertinggi selama periode tersebut?
more or less masih sama ya. Pasti kalau di akhir tahun itu penipuan transaksi belanja online, jual beli online, kalau mungkin banyak banyak seperti iklan atau diskon-diskon ya, tiket-tiket Natal dan Tahun Baru dan sebagainya, itu banyak, paling marak ya, 1.127 laporan, dan kemudian fake call dan seterusnya. Nah, kami juga ingin menyampaikan yang juga marak terjadi di akhir tahun lalu adalah mode smishing atau penipuan melalui SMS ya. Ini salah satunya, contohnya berupa elektronik tilang yang banyak sekali melalui SMS. Bahkan kami sendiri juga banyak menerima SMS penipuan yang saya yakin juga teman-teman juga mungkin banyak yang menerima juga. Itu juga mode baru yang kita lihat sangat marak di akhir tahun lalu. Mungkin itu yang kami update dari beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Terima kasih untuk seluruh pertanyaannya, dan kami akan serahkan kembali kepada Pak Ketua untuk menutup jalannya.